Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat semuanya untuk anak-anakku yang sedang belajar di rumah. Hari ini bersama Pak Aji, yaitu belajar mengenai penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk hari ini kita belajar materi atletik. Nah, sebelum kita mempelajari materi atletik, kita harusnya mengetahui apakah itu atletik. Nah, atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Nah, untuk atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani. Bahasa itu athlon yang berarti kontes. Pada waktu itu, pada dulu, yaitu di Yunani sana, sering terjadi atau sering menunjukkan pertunjukan olahraga yang dulu disebut kontes bagi masyarakat Yunani. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan Olimpiade pertama pada waktu 776 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali anak-anak atletik ini ada, bahkan sebelum Masehi sudah ada. Nah, untuk di Indonesia sendiri, atletik ada induk organisasinya. Induk organisasinya apa? Induk organisasi atletik di Indonesia. Nah, organisasi atletik di Indonesia adalah PASI, di mana PASI adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian di dunia juga ada induk organisasinya, yaitu IAAF, yang kepanjangannya yaitu International Athletic Amateur Federation. Nah, dari perkembangannya atletik dibagi menjadi 4 nomor. Yang pertama adalah nomor lari, nomor lompat, lempar, dan jalan. Seperti itu anak-anak. Nah, mari kita bahas satu persatu dari nomor olahraga tersebut. Yang pertama adalah nomor lari. Nomor lari sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lari jarak pendek, kemudian yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga adalah lari jarak jauh. Kita bahas satu persatu dulu. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh antara jarak 50 meter sampai dengan 400 meter. Nah, oleh karena itu kebutuhan dari lari jarak pendek ini adalah sprint atau kecepatan. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam lari jarak pendek ini. Kemudian yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah di antara lari 800 meter, 1500, 3000 meter. Nah, sedikit berbeda dengan lari jarak pendek. Lari jarak menengah ini diperlukan koordinasi dari daya tahan tubuh dan juga kecepatan. Yang berikutnya adalah lari jarak jauh. Nah, lari jarak jauh ini bisa sering disebut dengan lari maraton. Olahraga maraton ini berjarak 3000 meter, kemudian 5000 meter, 10.000 meter, juga lari maraton itu sendiri. Ditambah juga lari cross country. Nah, biasanya untuk lari jarak jauh ini start dimulai di dalam stadion, kemudian keluar dari stadion atau di lintasan, kemudian finish kembali di stadion. Seperti itu. Dalam lari jarak jauh harus membutuhkan mental yang sangat baik, kemudian fisik yang sangat baik juga. Berikutnya kita bahas dari lari jarak pendek tadi anak-anak. Untuk lari jarak pendek itu adalah lari yang memaksimalkan kecepatan yang dihasilkan dari badan seseorang. Jadi yang sangat diperlukan dalam lari jarak pendek ini adalah kecepatan, kemudian koordinasi antara kaki. Jadi frekuensi langkah, kemudian panjang langkah ini sangat penting dalam lari jarak pendek. Kedua-duanya harus dimaksimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah terdapat 5 faktor penting. Dalam prinsipnya ada 5 faktor penting. Yang pertama gaya. Gaya pada waktu lari ini sangat diperhatikan. Gaya lari jarak menengah itu harus dikoordinasi dari diri sendiri pelari tersebut. Kemudian yang kedua daya tahan tubuh atau stamina. Stamina dalam lari jarak menengah ini harus juga diperhatikan. Karena apa? Larinya tidak hanya pendek, jaraknya sudah menengah. Jadi stamina atau fisik juga harus lebih baik, lebih ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kecepatan. Selain daya tahan juga harus memperhatikan kecepatan dalam waktu melakukan lari jarak menengah. Kemudian yang keempat adalah
pertimbangan langkah. Jadi seorang pelari jarak menengah harus bisa mempertimbangkan langkah, bagaimana dia mengatur langkah tersebut. Yang kelima adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan terhadap dirinya sendiri ketika dia berlari. Dia bisa mengatur gaya, kecepatan, daya tahan tubuhnya, kemudian yang terakhir yaitu bisa mempertimbangkan langkahnya itu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lari jarak jauh, sangat jelas kalau lari jarak jauh daya tahan itu sangat besar yang dibutuhkan ketika lari jarak jauh. Kenapa? Jarak yang ditempuh tidak hanya 100, 200, 300, 400 meter dan 1500 meter, bahkan berkilo-kilometer. Ada yang 10 kilo, 5 kilo, dan ada yang maraton. Jadi fisik yang prima itu sangat penting dalam lari jarak jauh. Kemudian kita menginjak materi atau submateri yang kedua, yaitu nomor lompat. Nomor lompat sendiri dikategorikan, yang pertama jenisnya adalah lompat tinggi. Nah, lompat tinggi, kemudian lompat jauh, yang ketiga adalah lompat galah, yang keempat adalah lompat jangkit. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, lompat tinggi merupakan salah satu cabang atletik yang menguji keterampilan ketika kita melompat melewati tiang mistar. Kemudian yang kedua, lompat tinggi atau lompat tinggi merupakan salah satu cabang atletik yang memperoleh lompat yang setinggi-tingginya dengan mistar tersebut. Jadi kita harus atlet tersebut harus melewati mistar di atas mistar yang telah ditentukan. Nah, atlet dalam mistar tersebut tingginya minimal adalah 2,5 meter, sedangkan untuk panjang mistar tersebut adalah 3,15 meter. Lompat tinggi dilakukan di arena lapangan atletik. Bisa kalian lihat ketika kalian di stadion, khususnya di Indonesia itu masih sering stadion sepak bola kemudian bercampur dengan stadion atletik. Jadi kalian bisa melihat di samping stadion itu ada yaitu lintasan untuk lari, kemudian ada lintasan untuk lompat jauh dan untuk lompat tinggi. Nah, untuk atlet lompat tinggi tersebut tidak pakai bantuan apapun. Jadi untuk melakukan hal tersebut harus dengan tanpa bantuan apapun. Kemudian yang kedua yaitu lompat jauh. Lompat jauh yaitu merupakan suatu gerakan melompat ke depan, kemudian ada gerakan ke atas juga untuk mendapatkan lompatan sejauh mungkin ketika kita melompat atau ketika atlet melompat. Jadi menumpu kemudian mencapai jarak sejauh-jauhnya seperti itu. Kemudian lompat galah, yang ketiga adalah lompat galah. Lompat galah sendiri merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan pada satu kaki mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Tapi dalam lompat galah itu ada bantuan yang dihasilkan atau bantuan yang digunakan, yaitu seperti galah. Mungkin anak-anak juga bisa melihat atau pernah melihat ketika Olimpiade ataupun Asian Games itu ada sering ditayangkan di televisi. Kemudian yang berikutnya adalah lompat jangkit. Lompat jangkit atau sering disebut triple jump, di mana gerakannya adalah hop, step, jump atau jangkit seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang nomor lempar. Yang pertama ada lempar cakram. Lempar cakram itu dalam bahasa Inggris sering disebut dengan discus throw. Ialah merupakan salah satu cabang atletik yang menggunakan alat seperti cakram, di mana memiliki garis tengah 220 mm dan berat 2 kg untuk laki-laki serta 1 gram untuk perempuan. Lempar cakram ini sendiri diperlombakan dari sejak Olimpiade pertama tahun 1896 di Athens, Yunani. Yang kedua adalah tolak peluru. Tolak peluru yaitu merupakan bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu benda bundar menyerupai bola yang disebut peluru dengan berat tertentu yang sudah ditetapkan yang terbuat dari logam. Dan berapa ini beratnya anak-anak? Beratnya untuk senior putra yaitu 7,257 kg dan untuk senior putri adalah 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah lempar lemping.
Lempar lembing merupakan salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Nah, olahraga ini menggunakan apa? Lembing. Mungkin kalian sudah mengetahui lembing itu seperti apa. Bentuknya seperti apa. Nah, seperti itulah lempar lembing. Lempar lembing menggunakan lembing kemudian dilempar sejauh-jauhnya mendapatkan hasil yang terjauh. Nah, ini mengombinasikan yaitu kecepatan lari, kemudian teknik dan kekuatan. Dalam kejuaraan internasional, laki-laki melempar lembing dengan panjang antara 2,6 sampai 2,7 meter dengan berat minimum 800 gram. Kemudian lempar lembing panjang untuk putri yaitu 2,2 sampai 2,3 meter dengan berat minimum 600 gram seperti itu. Nah, dalam lembing itu ada pegangan. Pegangan itu harus berada dalam posisi yang seimbang antara depan dan belakang agar bisa mencapai lemparan yang sejauh-jauhnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lontar martil atau dalam olahraga juga sering disebut dengan lempar martil. Lempar martil adalah salah satu dari 4 nomor lemparan dalam kompetisi atletik tersebut. Jadi ada 4 tadi, yang terakhir adalah lontar martil. Jadi kombinasi ada 1 cakram, tolak peluru, lempar lembing dan lontar martil. Martil yang digunakan pada kategori putra beratnya adalah 7,26 kg dan panjang 3 kaki. Yang kedua untuk yang putri, kategori putri adalah 4 kg seperti itu anak-anak. Jadi untuk putra dan putri selalu dibedakan karena memiliki kekuatan yang berbeda. Yang selanjutnya, yang terakhir atau yang selanjutnya adalah nomor jalan. Nah, di sini jalan itu mungkin anak-anak tidak mengira bahwa itu adalah masuk dalam kategori olahraga atletik. Di mana jalan ini yang dimaksud adalah olahraga jalan cepat. Jalan cepat itu jalan dengan waktu yang ditentukan dengan perlombaan biasanya yaitu 10, 20 hingga 50 km. Jalan cepat itu ditentukan dari cara berjalannya. Jadi tidak hanya jalan seperti biasa tapi juga ada ketentuannya, di mana jalan harus posisi badan tegak lurus, kemudian kaki tidak boleh menekuk seperti itu. Nah, seperti itu. Dan berikut tadi yang saya jelaskan adalah macam-macam dari olahraga atletik. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan bisa untuk diterima dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dengan baik dan anak-anak bisa mengambil materi dari berbagai referensi yang bisa untuk belajar seperti itu anak-anak. Baik, untuk hari ini pembelajaran atletik hari ini saya akhiri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat.